Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kali ini ya, saya sebagai pengabdian masyarakat ya, ini membuat website ptsalamperlor.com untuk memudahkan menggenerate surat pernyataan bermaterai 10.000, kemudian berita acara pemasangan tanda batas, dan tentunya formulir pendaftaran ya. Untuk syarat-syarat ya, itu ada kelas asli ya, yang semuanya harus di scan asli dan lain sebagainya ya. Nah, ini sesuai dari BPN harus urut dari pemilih pertama sampai dengan pemilih saat ini ya. Jadi tidak terputus runut gitu ya. Nah, kalau di luar uh, aset dan lain sebagainya nanti hasilnya bagaimana, itu di luar tanggung jawab kami begitu. Baik, untuk tata caranya seperti ini. Jadi silakan klik daftar ya. Nah, ini kemudian akan mengisi biodata diri ya. Misalnya namanya Supri gitu ya. Nah, kemudian di sini ada nama kelompok. Misalnya yang ingin didaftarkan sertifikat itu 2 orang. Berarti di sini Supri, CS dalam kurung 2 orang. Jadi harus di seperti ini. Kemudian tempat lahirnya mana? Misalnya Malang, diisi Malang. Kemudian tanggal lahirnya silakan dipilih ya. Ini misalnya tanggal berapa sesuai dengan yang ada di KTP Bapak Ibu kebetulan. Kemudian nomor KTP ini diisi 16 digit nomor KTP Bapak Ibu ya. Kemudian agama juga diisi. Usianya misalnya 38 ya. Kemudian pekerjaannya misalnya pengusaha ya. Ini sesuai dengan KTP tentunya. Kemudian alamatnya Lamper Lor nomor 16266A misalnya. Nomor telepon silakan diisi nomor telepon Bapak Ibu. Nah, ini alamat objek pajak berarti alamat di mana letak tanah kita yang ingin kita sertifikatkan ya. Misalnya Lor nomor 1689A. Alamat kita di sini, tapi kita punya objek pajak di sini ya. Alamat harus sesuai dengan KTP. Alamat objek pajak berarti kepemilikannya objek pajak. Dalam hal ini PTKL atau PTSL di Lamparlor tentunya di Kelurahan Lamparlor. Nah, alasannya apa ya? Apakah jual beli ya, atau misalnya waris? Nah, silakan diisi. Kemudian diisi alamat Bapak Ibu ya di RT berapa ya, misalnya RT 5 RW 5 misalnya. Penggunaan tanah misalnya untuk apa namanya tempat tinggal gitu ya, atau yang lainnya. Nah, luas objek pajak silakan diisi misalnya 300 atau persegi ya, diisi 300 saja. Nah, kemudian ada batas utara, jadi batas tempat objek pajaknya itu sebelah utara, misalnya rumah Bapak Suryono. Nah, batas timur misalnya Bapak Sujadi, misalnya batas selatan rumahnya Bapak Sumi Tomo misalnya. Kemudian batas barat kebetulan jalan berarti diisi jalan Lamper Lor atau jalan apa ya. Nah, ini dikuasai tahun berapa? Berarti yang awal ya, misalnya 4 tahun dulu juga saya tahun 1945 mungkin zaman perjuangan itu. Kemudian dimiliki oleh siapa pas waktu itu? Misalnya Bapak Nadimin ya. Kemudian dimiliki Anda, itu berarti misalnya waris
Bapak Ngadimin misalnya sudah wafat, kemudian dilimpahkan ke anaknya Bapak Supri tadi ini. Berarti nah ini silakan diisi. Berarti misalnya diwarisi tahun 2020 misalnya berdasarkan hak waris ya. Kemudian saksi. Nah, ini saksi ini diisi sesuai dengan saksi ya, saksi kalau bisa yang eh, mengetahui asal beluk tanah itu ya. Misalnya saksi satu namanya Suranto misalnya. Niknya diisi, kemudian agamanya apa, kemudian saksi usianya 65 misalnya, pekerjaannya eh, karyawan misalnya atau yang lainnya silakan ya. Kemudian saksi alamatnya di Lamper Lor misal 1678A 2678A. Kemudian saksi dua nih misalnya Suminem misalnya. Saksi dua di sininya nomor KTP ya, kemudian agamanya asalnya misalnya ya. Kemudian saksi umurnya 60, kemudian pekerjaannya di rumah tangga ya. Jadi misalnya ini harus sesuai dengan KTP dan nanti juga disertakan nomor KTP-nya, alamatnya Lamper Lor 1567 misalnya. Kalau sudah semua ya ini silakan diklik ajukan seperti ini kan. Nah, maka akan muncul seperti ini ya daftar ya. Jadi tinggal di print, di Ctrl V print bisa atau disimpan PDF bisa ya. Jadi seperti itu. Kemudian surat pernyataan juga sudah jadi seperti ini kan. Jadi tinggal di print kemudian tanda tangani atau dimintakan tanda tangan itu. Kemudian ada surat tanda batas ya, seperti ini bermaterai dan dimintakan tanda tangan yang bersangkutan ini. Ya, jadi penulisannya langsung nama saja ya. Ini kan bahasa yang tegas atau bahasa baku. Jadi tidak perlu ada bapak gitu atau ibu gitu. Langsung nama saja ya. Bukan kita untuk tidak menghormati, bukan karena memang aturannya seperti itu ya, ya begitu. Nah, nanti tinggal di print, kemudian ini dibuat sketsa lokasi begitu ya. Nah, kok misalkan ya ada data yang kurang sesuai itu bisa dilakukan pengeditan data ya. Misalnya nama saya kurang Supriyanto ini, sudah ini diganti nama Supriyanto. Ya. Misal ada yang lain yang salah juga bisa dilakukan pengeditan, kemudian diklik lagi ajukan. Ya. Nah, maka nanti di terutama yang di surat pernyataan akan berubah ya. Karena kalau tadi karena yang diedit nama saja. Kalau yang ini berarti kan harus diisi di ini misalnya Supriyanto jadinya Supriyanto CS ya di formulir dasar sudah berubah menjadi Supriyanto. Nah, untuk menyimpannya tinggal di Ctrl P atau di HP kan juga bisa disimpan di HP, simpan PDF ya. Sudah ini tersimpan jadi PDF ya. Jadi pas nanti mau ya fotokopi tinggal di print kan bisa ya. Mana tadi di sini. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Jadi seperti itu caranya. Kemudian jangan lupa data ini tadi itu eh, dibagikan ya. Jadi disimpan gitu di WhatsApp Bapak Ibu sekalian biar nanti kalau ada kesalahan bisa dilakukan pengeditan lagi gitu atau bisa diunduh lagi formulir-formulirnya. Ya, misalnya ini tersimpan di sini ya, di nomor HP saya satunya. Nah, ini sudah tersimpan link.
Nah, kita pengen manggil lagi tinggal ngeklik link tersebut. Begitu kira-kira Bapak Ibu semua warga Lamberlor. Nah, ini adalah sedikit pengabdian yang bisa saya sampaikan. Semoga program PTSL atau PTKL di Lamberlor ini sukses dan lancar. Ya. Untuk yang lain-lain itu silakan bertanya dengan ahli yang ahli ya. Kalau saya ahlinya hanya di IT dan kendaraan. Begitu, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.